santri saat itu ya, yang bisa membunuh Jenderal Malabi itu ya santri. Nah, Malabi itu. Jadi senjata itu ya Pak? Ya senjatanya ya pakai bom itu ya, jadi pakai rakitan, ya, jadi pakai bambu runcing, jadi seadanya, pakai golok dan sebagainya, parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, bertemu lagi dengan saya Neja Aurora dan selamat datang di podcast Ngopi bareng kawan podcast DKV. Podcast DKV, kembangkan pola pikir Juara. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini adalah guru yang mengajar mata pembelajaran bahasa Arab di SMK Negeri 1 Purwodadi dan juga pengampu Pondok Darul Hikmah di Purwantoro, Wonogiri. Dan juga beliau ini adalah pembimbing Rohis dan Aerobik Club di SMK Negeri 1 Purwodadi. Beliau ini adalah Pak Bambang Rianto SPDI yang berasal dari Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Berikan tepuk tangan untuk Pak Bambang. Ya Pak, silakan perkenalkan diri. Ya, ukatimulakum ismi Bambang Rianto, wa unwani min Purwantoro Wonogiri, Jawal Musto. Al-an askunu fi Mekarsari Purwodadi. Al-an adrusu fi ata'alamu fi hadil madrasah al-lughah Arabiyyah. Wa ana mutakharrij min al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Wali Songo Semarang. Jadi saya bernama Bambang Rianto, saya asalnya dari Purwantoro Wonogiri, saya sekarang tinggal di Mekarsari Purwodadi. Saya dulu lulusan dari UIN Wali Songo Semarang. Ya, UIN Wali Songo Semarang. Iya Pak. Nah kawan kopi, podcast kali ini sangat spesial nih. Kenapa bisa dikatakan spesial? Karena pada hari ini kita akan membahas mengenai Hari Santri Nasional. Sebelum kita mulai ke topik pembicaraan, kami segenap keluarga besar DKV dan SMK Negeri 1 Purwodadi mengucapkan selamat Hari Nasional untuk santri di Indonesia. Nah Pak, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nih. Jadi sejak kapan Hari Santri itu ditetapkan? Ya, Hari Santri ditetapkan itu sejak tanggal 15 Oktober 2015. Nah, itu ditetapkan bahwa setiap tanggal 22 Oktober 2015 itu menjadi Hari Santri Nasional. Begitu. Jadi mulai pemerintahannya Presiden Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo. Gitu. Sebelum ditetapkannya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober kan ada peristiwa nih Pak. Nah, boleh dong sedikit ceritakan tentang peristiwa sejarah itu? Ya, terima kasih. Berbicara tentang Hari Santri, ini momen yang luar biasa. Ya, sebuah apresiasi yang luar biasa yang telah diberikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi kepada masyarakat Indonesia, khususnya kaum santri atau kaum terpelajar di pondok pesantren. Nah, pemberian apresiasi ini berawal dari dulu setelah proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 45, itu setelah Bung Karno mengumumkan bersama Bung Hatta terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu tidak aman, maksudnya tidak santai-santai saja begitu ya, tidak santai-santai saja, tetapi masih perlu persiapan yang luar biasa karena ancaman penjajahan yang cukup lama itu membuat kita para pribumi itu menyiapkan energi supaya betul-betul pembentukan negara ini menjadi negara yang betul-betul berdaulat, merdeka secara utuh begitu. Nah, ketika tanggal 17 Agustus ya, kita sudah memproklamirkan, selanjutnya terjadi perebutan ya. Jadi negara Indonesia ini kan dijajah sama Belanda tuh ya. Kemudian Belanda ini masih belum mengakui bahwa negara Indonesia itu merdeka begitu. Jadi masih ada bendera-bendera Belanda yang masih bercokol di negeri ini, termasuk ketika peristiwa tanggal 19 September
1945 itu kan ada peristiwa perobekan bendera ya di Hotel Yamato Surabaya itu. Kemudian kaum santri ya saat itu mendengar begitu ya, mendengar bahwa nanti masih ada atau ada desas-desus bahwa masih ada keinginan ya Belanda itu masih tidak terima kalau negara Indonesia itu merdeka begitu. Akhirnya pada bulan Oktober begitu ya. Bulan Oktober itu ada tentara Inggris yang masuk ke Indonesia, utamanya yaitu ke Surabaya. Dan ternyata dalam perjanjian awal itu boleh sekutu masuk, tetapi tidak boleh dari Belanda itu numpang di situ, tidak boleh. Nah, akhirnya dari perjanjian itu diumumkan dan disepakati, dan tidak tahunya perjanjian itu dinodai atau mungkin diselewengkan, dan gerombolan Nica ini ditumpangi sama Belanda begitu. Nah, melihat gelagat yang seperti itu, perjanjian sudah dinodai, akhirnya para santri ini ya mengetahui bahwa ini ada gelagat yang tidak baik dari Belanda, dan terjadilah pertumpahan darah ya, perebutan kemerdekaan ya, kedaulatan Republik Indonesia melalui jalur santri. Nah, kemudian ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya sebagai seorang pimpinan tokoh ulama yang tersohor dan berpengaruh di Asia Tenggara maupun dunia saat itu, akhirnya mengeluarkan resolusi jihad bagaimana membuat sebuah gerakan ya ijtihad yang luar biasa supaya santri dan seluruh masyarakat itu melawan penjajah ya, melawan penjajah, meskipun sudah menyatakan diri kita itu sebagai negara yang merdeka. Nah, menggerakkan santri yang statusnya tidak bukan seorang angkatan ya, jadi orang umum begitu, ini tidak mudah, amunisinya harus banyak sekali begitu. Nah, saat itu tidak banyak pendukung sebetulnya. Nah, ini anehnya, jadi gerakan melawan penjajah saat itu tidak banyak pendukung, hanya berawal maksudnya dari organisasi internal di Indonesia itu ada yang tidak mendukung begitu, organisasi keislaman. Jadi kenapa demikian? Karena saat itu setelah kemerdekaan Republik Indonesia ini masih ada diskusi apa toh dasar negara Indonesia itu sebetulnya yang mau dipakai. Apakah negara Indonesia itu negara Islam atau bukan begitu? Dan ternyata banyak sekali yang masih menginginkan Indonesia ini ada yang menginginkan itu tidak perlu dibela karena dasar negaranya bukan negara Islam. Nah, ini kan bahaya begitu, genting sekali. Sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat ijtihad ya, ijtihad melawan penjajah saat itu, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia supaya negara ini tetap merdeka ya, tetap merdeka. Dan alhamdulillah dengan dukungan yang luar biasa itu, akhirnya santri wajib mau tidak mau harus melawan penjajah, tidak boleh tidak begitu, tidak boleh tidak. Ini luar biasa Pak ya. Jadi saat itu sangat panas sekali di Surabaya maupun di provinsi-provinsi lain. Nah, jadi itu tidak hanya di Surabaya ya Pak? Iya, berawal dari Surabaya dulu, kemudian terjadi juga pertempuran di Semarang ya, akhirnya juga di Karisidenan Kedu begitu. Jadi berawal dari Surabaya. Nah, tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, itu juga muaranya kepada tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu banyak pahlawan yang berguguran dan diperingati sebagai Hari Pahlawan melawan penjajah. Jadi gerakan itu ya, gerakan resolusi jihad itu memang salah satu keputusan yang waktunya itu kredit, artinya waktunya itu sangat mendesak untuk melakukan keputusan. Jadi dari seorang ulama, nah membawa santrinya, membawa masyarakat untuk melawan bersama-sama penjajah begitu.
Jadi luar biasa itu kebijakannya, keputusannya dari seorang kiai ulama besar begitu. Jadi saya rasa saat itu Mbah Hasyim Asy'ari sudah mempertimbangkan sekian pertimbangan untuk melawan penjajah, bagaimana caranya dengan amunisi, dengan perlengkapan peralatan perang yang seadanya begitu ya. Jadi menggunakan bambu runcing, bahkan santri saat itu ya yang bisa membunuh Jenderal Malabi itu ya santri. Nah, Malabi itu. Jadi senjata itu ya Pak? Ya senjatanya ya pakai bom gitu ya, jadi pakai rakitan, ya, jadi pakai bambu runcing, jadi seadanya, pakai golok dan sebagainya, parang gitu ya. Nah, jadi kalau di Jawa Timur itu ada apa ya, semacam gojekan yang apa, misalkan omongan yang biasanya kasar begitu ya, itu kan ada bahasa diancuk itu ya. Diancuk itu diambil dari nama sebuah tanknya orang Belanda itu yang kecil-kecil. Dia itu datangnya nggak tahu, tiba-tiba datang terus nembaki di kalau tank biasa yang besar itu kan suaranya keras, kemudian butuh lahan yang lebar begitu ya. Kalau yang tank yang kecil yang bernama Diancuk itu kecil, terus tiba-tiba bisa masuk gang-gang begitu, terus nembaki gitu ya. Jadi saking jengkelnya orang Jawa Timur itu kalau sampai sekarang misuh gitu ya, bahasanya tanda kutip misuh itu biasanya pakai diancuk. Gara-gara apa? Ini apa namanya, ada alat kecil yang mematikan pakai jasa diancuk. Ini mohon maaf ya. Jadi di obrolan santai dari para santri. Tapi efeknya luar biasa itu ya. Akhirnya Indonesia masih bisa mempertahankan kemerdekaan dengan semangat santri. Jadi kemerdekaan itu, perlawanan penjajah tidak hanya dilakukan oleh TNI Angkatan, oleh polisi, tidak hanya itu, tapi santri, pesantren itu memiliki peranan yang cukup strategis, penting sekali di masyarakat, ya, di masyarakat. Bahkan efeknya sampai sekarang juga banyak sekali, baik di pemerintahan, di masyarakat, maupun membuat karakter itu yang melalui pondok pesantren, melalui kiai, nah begitu. Nah, itu setelah perang itu menang ya Pak? Iya, alhamdulillah dimenangkan oleh Indonesia begitu ya. Cara apa namanya, seperti sepak bola itu ya dimenangkan Indonesia gitu. Masih bertahan. Ada nggak sih manfaat dari memperingati Hari Santri untuk anak muda zaman sekarang, biar teman-teman yang menonton juga pada tahu? Ya, perlu diketahui bersama bahwa Hari Santri itu luar biasa manfaatnya. Ya, jadi yang pertama, yang namanya santri, ini berbicara santri dulu. Kalau santri itu kan bahasa Arabnya itu kan tolibun, begitu ya, tolibun. Ini santri itu tidak ada di luar negeri, nggak ada. Ya, kalau di luar negeri itu ya namanya seorang pelajar itu yang namanya tolibun atau student begitu. Nah, kiai kalau di luar negeri itu namanya ustadz, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ketemunya kiai. Nah, ini aneh, tapi luar biasa. Ini jadi lokalnya itu kental banget begitu kalau di Indonesia, ya. Jadi kalau bahkan efeknya ya juga luar biasa. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, jawabannya sangat berpengaruh sekali untuk mengingatkan kembali seorang pelajar, ya, seorang santri, seorang ustadz, seorang ulama itu harus tahu sejarah supaya juga cinta kepada Republik ini. Jangan sampai menjadi seorang ulama, seorang ustadz, ya, keluar dari pondok pesantren, keluar dari universitas luar negeri, pulang-pulang sudah melawan Republik Indonesia, mau menggantikan negara ini menjadi negara Islam. Ini yang tidak diinginkan oleh founding father di Indonesia itu. Jadi kemudian muncullah gerakan-gerakan radikalis begitu ya. Kalau santri nggak ada yang radikalis. Santri Indonesia itu nggak ada yang radikalis, kecuali memang sudah ketumpangan atau sudah tercampur terkontaminasi dengan paham-paham luar, ya, kontaminasi dengan paham-paham radikal. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh pondok pesantren. Nah, ini perlu dipahami. Ini yang pertama tentang kedaulatan. Ini perlu sejarah yang harus menyambungkan supaya kaum milenial ini, saat ini kaum muda itu supaya cinta dengan negara Indonesia, meskipun dasar negaranya tidak Al-Quran hadis loh ya, tetapi Pancasila begitu. Lah, Pancasila ini sudah diputuskan, ya, supaya tidak terulang kembali, ya, supaya tidak terulang kembali peristiwa penggantian
dasar negara dari Pancasila kepada negara Islam. Nah ini. Nah, karena apa? Pancasila itu sudah konsultasinya itu tidak hanya sebatas diskusi BPUPKI, tidak hanya sebatas diskusi antar golongan, tidak ada sebatas itu, tetapi juga hasil final Pancasila kemudian dikonsultasikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama sepuh saat itu, ya, konsultasinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharah begitu, Mbak ya. Jadi sudah direstui oleh Allah bahwa Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Nih. Nah, itu yang pertama adalah tahu tentang sejarah. Ini yang perlu dipahami ya teman-teman semua ya. Kalian harus paham sejarah supaya cinta kepada Republik Indonesia ini. Jangan sampai kalian tergiur dengan faham-faham radikal yang saat ini berkembang, yang mengancam negara Republik Indonesia ini menjadi mau dirubah menjadi negara Islam. Nah, yang kedua, manfaat Hari Santri. Santri itu kan terdiri dari 5 huruf tuh, ya. Ada sin, ada nun, ada ta, ada ro, ada ya, gitu ya. Itu ada nilai filosofinya ternyata. Kalau sin itu salikun ilal akhirah. Jadi kalau yang namanya santri itu adalah dia seorang yang mulai proses perjalanan ke alam akhirat. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Jadi kita di sini tidak hanya senang-senang, foya-foya yang dunia ini sudah selesai gitu. Tapi kalau santri itu mempertimbangkan nanti di akhirat bagaimana toh, gitu ya. Di akhirat nanti bahagia atau tidak gitu. Kalau yakin ketika di akhirat bahagia, pasti di dunia itu akan bahagia. Yang kedua, yang pertama sin ya. Kemudian yang kedua nun. Nun itu naibun anil masyayikh. Naibun anil masyayikh itu dia dikader supaya nanti menjadi penggantinya para guru atau ustadznya, ya, atau kiainya nanti. Misalkan baik itu secara struktural, misalkan kiainya meninggal kemudian dilanjutkan oleh santrinya, atau mungkin menjadi pengganti ketika dia itu kiainya kan tidak mungkin satu orang itu langsung bisa ketemu dengan masyarakat umum. Ya, misalkan kepanjangan lidah lah dari kiai, keterangan dari kiai itu disampaikan kepada masyarakat di sekitar santri itu. Kemudian nun ta itu tarikun anil ma'asi. Jadi santri itu bervisi supaya dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, ini kalau santri. Ini kalau meskipun ini semua kalau pelajar di Indonesia itu kan santri yang Islam begitu ya, karena dia belajar dari seorang guru agama meskipun tidak mondok, tetapi dia itu ditanamkan supaya bisa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ini yang penting karena kemaksiatan itu luar biasa. Ya, bisa membuat suram masa depan anak itu ya maksiatan. Misalkan sulit menghafalkan itu gara-gara banyak maksiatnya begitu ya. Gara-gara maksiatnya. Kemudian pikiran kita tidak positif itu juga gara-gara banyak maksiatnya. Dalam artian maksiat di sini mungkin dari segi makanan yang dimasukkan ke dalam perut atau mungkin dari segi kebiasaan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu menutup hati kita untuk berbicara yang baik, berpikir yang baik. Jadi positif dan tidaknya pikiran kita itu tergantung hati. Hati bersih atau tidak itu tergantung kita sering bermaksiat atau tidak. Jadi enggak dari bisikan setan. Oh, bukan ya. Kalau bisikan setan itu kan jadi kita nggak mungkin setiap hari banyak setan. Itu setan nggak bisiki sudah, kita kalau sudah kebiasaannya seperti itu sudah melakukan kemaksiatan tersendiri begitu. Itu namanya hawa nafsu. Jadi linknya setan untuk menggoda kita itu nafsu kita, itu nafsunya dibakar untuk melakukan melebihi dari batas normal. Nafsu itu boleh, kalau makan nggak punya nafsu nggak mau makan karena nggak punya nafsu makan. Tapi setan itu bisiki supaya ketika makan itu melebihi batas. Nah begitu ya itu. Kemudian tak ya tadi sin non tak. Kemudian ro. Ro itu rogobatun rogibun fil akhirah. Jadi cinta dengan akhirat. Nah ini jadi bagaimana kita di dunia ini mencari bekal untuk nanti di akhirat lebih baik. Dipastikan ketika bekal kita lebih baik, lebih banyak, itu di dunia itu ya diberikan hadiahnya atau diberikan kebahagiaan juga. Yang terakhir ini adalah ya. Ya itu ya yarju
as-salamah fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi santri itu visinya adalah mencari keselamatan ya di dunia maupun di akhirat. Fid dini juga di agama. Jadi dari pemahaman agama juga perlu ada keselamatan begitu supaya tidak ada missing komunikasi, miss pemahaman dalam agama. Kalau miss pemahaman matematika nggak membahayakan, tapi kalau pemahaman agama salah itu efeknya di dunia dan akhirat. Seperti sekarang pemahaman, kalau orang korupsi itu kan dia kan bukan bodoh gitu ya, tukang korupsi kan rata-rata pinter gitu. Nah ini kenapa yang melakukan kok tidak petani yang korupsi gitu, tapi orang pejabat yang statusnya dia itu berpendidikan tinggi gitu ya. Nah ini gara-gara apa? Memang dia mungkin tidak bisa membentengi diri ya dari kemaksiatan yang selalu dilakukan. Kalau kemaksiatan lolos, satu kemaksiatan lagi, korupsi satu kali lolos, begitu itu nanti berkelanjutan gitu. Jadi menjadi orang yang handal dalam korupsi. Dia mentalnya sudah tertata dalam korupsi, itu bahaya begitu ya. Ya makanya hari santri ini tidak hanya kita diingatkan untuk ulama atau ustadznya ya diingatkan supaya ingat sejarah. Ustadz itu jangan ngompori siswa-siswanya untuk membuat kelompok radikal, itu jangan. Kemudian santri ya jangan, atau pelajar itu ya jangan sampai mau dikompori untuk melawan negara. Karena apa? Negara Indonesia ini bagaikan negara Madinah begitu ya. Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena visinya Nabi Muhammad itu hampir semuanya dilakukan di Indonesia. Coba kalian lihat di negara lain. Apa ada bahasa-bahasa yang digunakan oleh Rasulullah yang digunakan oleh negara yang lain? Tidak ada. Adanya di Indonesia. Contoh yang pertama ro'iyah. Ro'iyah itu rakyat. Ya, negara lain ada yang pakai bahasa rakyat itu, nggak ada tuh, adanya di Indonesia. Kemudian musyawarah itu bahasa Arab, itu adalah visinya Rasulullah. Jadi orang Islam itu harusnya musyawarah. Jadi bahkan menjadi nama lembaga ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Loh, ini luar biasa kalau di Indonesia. Jadi efek dari santri di sini di Indonesia, kiai, ulama dan wali di sini itu tidak hanya, meskipun negaranya bukan negara Islam, tapi manifestasi dari apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah semua. Luar biasa itu. Ini, iya luar biasa, hebat sekali di Indonesia. Nah, sudah Pak? Sudah. Nah teman-teman, itu dia manfaat dari hari santri ini. Semoga kita tetap mengingat sejarah yang sudah lampau, dan juga kita juga harus menjauhkan diri dari maksiat yang ada dalam diri kita ya. Nah Pak, di sini ada nggak sih kegiatan terus soal hari santri gitu di SMK sini? Ya, kebetulan kemarin ada 2 kegiatan. Yang pertama secara makro, seluruh siswa, guru sesuai dengan edaran dari sekretariat daerah atau dari Gubernur Jawa Tengah ya, yang ditandatangani oleh Bapak Sekda, itu seluruh lembaga dinas BUMD itu pada tanggal 22 Oktober diperintahkan untuk memakai adat santri ya, adat santri secara pakaian. Dari untuk yang laki-laki pakai sarung, pakai peci, pakai baju panjang muslim gitu ya. Kemudian yang perempuan menyesuaikan, jadi gamis, ada yang baju sama rok gitu ya, pakai jilbab. Nah itu, ini dari segi pakaian. Kemudian kemarin juga ada upacara apel ya, apel bersama di halaman SMK Negeri 1 Purwodadi ini, dan disampaikan materinya, diingatkan kembali bahwa hari ini atau hari Senin kemarin ya, meskipun tidak langsung tanggal 22 tapi dilakukan tanggal 24, tapi diingatkan bahwa hari ini loh ada hari santri begitu ya. Hari santri yang perlu kita pelajari, kita ambil nilai positifnya untuk bisa membangkitkan di tubuh pelajar di SMK Negeri 1 Purwodadi ini menjadi ya jiwanya jiwa santri lah. Ya, teman-teman, sebelum lanjut lagi ke topik pembicaraan,
Di sebelah sini ada produksi desain yang diproduksi oleh kawan digital di kafe. Baju ini adalah kaos batik. Kaos batik ini adalah kepanjangan dari kaos batik Grobogan. Desainnya yang kita ambil dari batik Grobogan. Dan teman-teman jangan khawatir soal bahannya, karena bahan ini tentu saja nyaman saat dipakai dan juga lembut. Nah, untuk harganya kalian bisa tanyakan di Instagram kami di Cafe SMK Negeri 1 Purwodadi. Tapi jangan khawatir kalau mahal ya, soalnya ini dijamin di budget dompet kalian. Apakah desainnya hanya ini saja? Tentu saja enggak. Nah, kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Gambarnya bisa diubah sesuai keinginan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk dibeli ya teman-teman. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada nggak sih Pak harapan dari Bapak untuk santri atau siswa kedepannya di SMK 1 ini? Ya, harapan saya terkait dengan siswa memahami dan belajar dari kaum santri itu adalah, saya berharap di SMK Negeri 1 Purwodadi ini pelajarnya itu memiliki karakter yang baik, ya, karakter yang santri, ya, karakter yang betul-betul apapun yang dilakukan, apapun yang diputuskan itu pasti berdampak di akhirat, gitu. Artinya maka harus hati-hati begitu. Artinya jangan membuat kebiasaan-kebiasaan yang di situ membuat Allah itu tidak suka begitu. Nah, maka saya berharap pelajar di SMK Negeri 1 Purwodadi ini memiliki karakter yang baik, yang santun, dengan orang tua juga baik, dengan guru juga baik, ya, dengan tetangga. Ini adalah satu kesatuan di santri begitu, di pondok pesantren. Itu kemudian memiliki jiwa semangat belajar yang tinggi. Jadi belajar itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi tuli zamanin. Tadi ada 6 konsep yang mungkin di pertemuan lain saya jelaskan, yaitu tuli zamanin, bahwa mencari ilmu itu sepanjang hayat, sepanjang masa begitu. Terima kasih Pak harapannya, semoga kita bisa menerapkan sifat santri yang sangat mulia ini kepada diri kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat ya teman-teman. Nah, nggak kerasa nih udah di akhir video. Terima kasih pada Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk kami, dan sudah mau datang ke podcast kali ini. Iya, terima kasih, sama-sama. Untuk teman-teman, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk membeli baju di sini ya, karena baju ini sangat berbeda dari baju-baju di luar sana. Nah, untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar teman-teman bisa melihat video selanjutnya. Saya Najia Aurora selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan yang saya ucapkan. Podcast di Cafe, kembangkan pola pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.